Didik lahir di Solo pada tanggal 31 Desember tahun 1966. Mas Mami ke Jakarta dulu, ketemu Mas Mami terus sowan ke ibu. Pertama kali saya ketemu kakak saya waktu itu. Perhatian banget. Ojo sampai adikku nangis. Mesti selalu saya yang nyontoh ini. Kalau tentang pelajaran dia itu sebenarnya nol. Kalau waktu di SD dulu kalau ada perpisahan itu yang tampil selalu Didik sama Mami. Ya nyanyi, yang lawak, pokoknya omong apa aja itu selalu bikin ger semua. Didi Kempot, sang maestro campur sari Indonesia. Sulit untuk menyangka bahwa Didi Kempot adalah seniman Jawa kontemporer terbesar saat ini. Sekalipun sudah lebih dari 30 tahun bernyanyi, tapi karirnya baru benar-benar melesat bak meteor pada 5-10 tahun terakhir ini. Didi Kempot menjadi nama yang sangat akrab di telinga publik, menjangkau ke beberapa daerah di luar Jawa. Terlahir dengan nama Dionysius Prasetyo dari keluarga seniman. Kakaknya adalah almarhum Mami Podang, salah satu veteran pelawak Sri Mulat. Ayahnya Ranto Edi Gudel, juga pelawak di Solo. Didi Kempot sendiri besar di jalanan dengan mengamen. Nama Kempot menurut pengakuannya berasal dari singkatan kelompok pengamen trotoar. Jauh sebelum Didi Kempot muncul di media mainstream, dia sudah sangat terkenal di kalangan rakyat bawah. Lagu-lagunya yang dinyanyikan di pesta-pesta pernikahan, sunatan, dan syukuran keluarga. Di desa-desa lagu-lagu Didi Kempot bersanding dengan lagu-lagu dari seniman-seniman besar Jawa lainnya seperti Matos, Waljinah, Kinarto Sabdo, dan bahkan juga Gesang. Berbeda dengan nama-nama besar penyanyi dan pencipta lagu Jawa lainnya, hampir tidak ada seberhasil Didi Kempot dalam menembus khalayak lagu-lagu pop Indonesia. Yang berbeda dari Didi Kempot yang oleh banyak orang dikatakan sebagai reborn, Didi Kempot menarik penggemar dari kalangan yang sama sekali tidak terduga, yakni golongan muda berumur 20 tahunan. Mereka ini jelas berasal dari generasi yang berbeda darinya. Sebagian besar penggemar baru Didi Kempot adalah generasi yang lahir antara tahun 80-an hingga tahun 2000. Segmen inilah yang seringkali mendapat julukan generasi milenial. Karier Didi Kempot tumbuh bersama generasi ini ketika dia mulai mencipta lagu pada pertengahan 1980-an. Generasi ini sedang lahir. Didi Kempot seakan dipersiapkan untuk mereka. Sebelum dieluk-elukan sebagai good father of broken heart, Didi Kempot merintis karir dari musisi jalanan.
Pada pertengahan 80-an, Didi Kempot memutuskan terjun ke dunia musik. Ia mengawali langkahnya di jalanan dari Yogyakarta sampai ke Jakarta. Sebagai seorang pengamen, namanya yang semula Didi Prasetyo pun berubah menjadi Didi Kempot. Seiring waktu, Didi Kempot ingin menyeriusi karirnya bermusik. Ia lantas memilih campur sari. Alasannya, Didi Kempot prihatin dengan sedikitnya anak-anak muda yang tertarik akan jenis musik ini. Debutnya di kancah campur sari ditandai dengan rilisnya lagu We Can You pada akhir 80-an. Sementara kesuksesannya besarnya lahir ketika balada Stasiun Balapan. Lagu ini yang mengantarkan namanya menjadi semakin dikenal adalah Cidro dari album pertamanya yang kurang terkenal di Indonesia, tapi justru menjadi pintu penghubung Didi Kempot dengan penggemarnya di mancanegara, khususnya Suriname dan Belanda. Perlahan Didi Kempot semakin populer di kancah campur sari. Apa yang sesungguhnya membuat Didi Kempot menarik untuk anak-anak muda yang berjarak satu generasi dari dirinya itu? Banyak yang mengatakan bahwa lewat lagu-lagunya Didi Kempot mewakili orang bersedih atau bahkan menangis menghadapi patah hati dalam percintaan. Namun, benarkah sesederhana itu? Mereka berada dalam sebuah ideologi kempotisme yang tidak terlalu dalam, tapi mampu mengekspresikan patah hati mereka secara melankolis. Kejawaannya adalah kejawaan rakyat jelata. Kempotisme adalah anak-anak muda Jawa yang menemukan apa hilang dari diri mereka, yakni rasa dan budaya Jawa sehari-hari. Kehebatan Didi Kempot terletak pada kelenturannya untuk masuk kemana saja. Persis karakter kelenturan sebagai ciri orang Jawa yang utama. Bisa lentur, melebur dalam sinkretisme budaya tanpa kehilangan karakter Jawanya.